bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Lokasi dan sumber sejarah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Dua kesultanan Islam lainnya adalah Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baap Masyur Malamo pada tahun 1257. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan di Tidore adalah Caliati atau Jamaluddin, memerintah 1495 sampai 1512. Sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Kondisi sosial politik Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15 ketika Kolano, Raja, marhum, 1465 sampai 1486. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, 1486 sampai 1500, putra Kolano Raja marhum. Memperdalam agama Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa kemungkinan besar terjadi pada masa ini. Zainal Abidin sendiri bahkan dikabarkan pernah belajar secara pribadi kepada Sunan Giri, di mana ia dikenal dengan sebutan Sultan Bualawa, Sultan Cengkih. Sultan Zainal Abidin sendiri meninggalkan gelar Kolano. Secara berurutan sultan-sultan yang memerintahkan Ternate adalah Sirullah atau Bayanullah, memerintah 1500 sampai 1521. Hairun, memerintah 1534 sampai 1570. Dan Babullah, 1570 sampai 1583. Kesultanan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima atau Persekutuan Lima Saudara yang terdiri dari 5 wilayah atau Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Pada 1512 bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Maluku, Ternate, pada masa pemerintahkan Bayanullah. Bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate, dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan Kesultanan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Sikap Portugis semakin membuat Sultan Ternate Sultan Hairun, 1535 sampai 1570, merasa tidak nyaman terutama ketika mereka mulai melakukan hal-hal seperti 1. Melakukan kegiatan monopoli perdagangan. 2. Mencampuri urusan Kesultanan Ternate. Sultan Hairun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan melakukan penyerangan terhadap Portugis. Kesultanan Tidore mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Nuku, 1738 sampai 1805. Masa kejayaan Imperium Nusantara bagian timur yang dipimpin Ternate memang runtuh sejak pertengahan abad ke-17, namun pengaruh Ternate sebagai kesultanan terus terasa hingga berabad-abad. Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur khususnya Sulawesi, Utara dan Pesisir Timur, dan Maluku. Islam di Papua berasal dari Bacan, yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Bakir. Raja Bacan, Zainal Abidin, masuk Islam pada 1521 dan menguasai suku-suku di Papua, memperluas wilayahnya hingga semenanjung online Fak-Fak pada 1606. Sultan Tidore mengangkat putra Sultan Bacan sebagai raja sekitar 1443, membentuk 4 kerajaan di Kepulauan Raja Ampat, Salawati, Misol, Sailolof, dan Waigeo. Bukti keberadaan Islam di Papua termasuk makam Islam di Waigeo dan manuskrip kuno berhuruf Arab di Fak-Fak, termasuk mushaf Al-Quran yang ditulis tangan. Islam di Papua berasal dari Bacan, yang diperintah oleh Sultan Muhammad Al-Bakir. Raja Bacan pertama, yaitu Zainal Abidin, masuk Islam pada 1521 dan memperluas wilayah hingga ke semenanjung Onin Fak-Fak. Sultan Tidore mengangkat putra Sultan Bacan sebagai raja pada tahun 1443, menghasilkan 4 kerajaan di Raja Ampat. Bukti keberadaan Islam di Papua termasuk makam di Waigeo dan naskah kuno di Masjid Lama. Islam masuk ke Lombok sejak abad ke-16, dibawa oleh Sunan Prapen, dengan kerajaan Selaparang sebagai yang terkuat. Kerajaan Bima juga kuat, dengan Sultan Abdul Qadir sebagai raja pertamanya, namun mengalami kemunduran akibat konflik dengan Belanda. Berikut contoh bukti peninggalan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore, yaitu ada Al-Quran Lama dengan masjid di daerah Flores. Lokasi Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore.